Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Jamaah salat subuh sejaga hikmah wabil khusus ketua PKM bersama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam menjalankan tugas kita sebagai hambanya, yaitu melaksanakan sholat subuh dan dilanjut dengan kajian subuh. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kehadiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW pada keluarga, sahabat dan umatnya. Jamaah sholat subuh, kita lanjut kembali kajian kitab Ibadatul Ahkam, syarah dari kitab Bulughul Maram, dan berisikan hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita masuk babul aniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul aniyati, bermula ini bab menjelaskan tentang bejana atau wadah-wadah. An Hudzaifah ibnil Yamani, dari Hudzaifah bin Yaman, qala, dia berkata, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sabda Nabi, la tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah, janganlah engkau minum, janganlah kalian minum fi aniyatiz zahabi, dalam bejana atau gelas yang terbuat dari emas, wal fiddati, dan perak. Wala ta'kulu, dan janganlah kalian makan fi sahabihima, dalam piring yang besar yang terbuat dari emas dan perak. Wa innaha lahum, maka sesungguhnya emas dan perak ini lahum, biasa digunakan oleh orang-orang kafir di dunia, walakum, dan nanti akan diperuntukkan untukmu fil akhirati, di akhirat. Muttafaqun alaih. Apa makna hadis ini? Al makna ijmali, maknanya awanai dhahabi wal fiddah yasta'miluha al mutakabbirun wal mutribun. Bejana atau wadah, baik itu piring ataupun gelas yang terbuat dari emas dan perak, itu biasa digunakan oleh orang-orang yang mutakabbir, orang sombong dulu. Orang kaya yang sombong biasa menggunakan gelas emas ketika minum, piring emas ketika minum. Sombong biasa digunakan dulu, ya, digunakan oleh mereka yang sombong. Oleh karena itu, falaqad nahana ar-rasul, sungguh Rasul melarang kepada kita umat Islam, baik rijalan wa nisaan, baik laki-laki ataupun perempuan, melarang anis surbi wal akli fiha, melarang makan dan minum dengan menggunakan piring atau gelas yang terbuat dari emas dan perak. Dilarang oleh Rasul, karena itu digunakan oleh orang-orang mutakabbir, oleh orang-orang sombong. Dengan kesombongannya menyakiti hati orang-orang miskin. Dengan kesombongan ini, jek orang miskin jalma beungharna, dahar ge make piring emas, minum ge make gelas emas, aing dahar isuk teh sore, tak sakit hati orang miskin dengan kesombongan mereka. Oleh karena itu Rasul melarang. Sabeungharna urang ulah gitu. Nepi ka urang minum make gelas anu terbuat tina emas, maka piring anu terbuat tina emas ulah, bisi aya orang miskin tersakiti.
Wa wa'adna khairan bitarki dzalika, dan Rasul berjanji ketika kita meninggalkan larangan ini, ketika kita tidak makan, tidak minum dengan piring yang terbuat dari emas, meninggalkan larangan ini, berjanji khairan, dengan kebaikan, akan diberikan suatu kebaikan oleh Allah. Wal wa'du haq, dan janji Rasul benar. Janji Rasul itu pasti benar. Paman taroka zalika fid dunya, maka siapapun orangnya umat Islam, baik laki-laki atau perempuan, yang meninggalkan atau tidak makan dengan gelas emas, tidak makan dengan tidak minum dengan gelas emas, tidak makan dengan piring emas, padahal dia punya. Tidak meninggalkan itu karena intisalan li amri Nabi, karena mengikuti perintah Nabi, ya. Maka takunulahu fil akhirah jazaan wa faqah, dia akan mendapatkan balasan yang setimpal di akhirat nanti, akan mendapatkan balasan. Bagi orang yang punya gelas emas, punya piring emas, tetapi dia tidak minum dengan gelas itu. Kenapa? Karena mengikuti perintah Nabi. Nanti di akhirat akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda jeung urang mah kan memang teu boga. Urang memang teu boga gitu kan. Hari teu boga mah nyamang. Hari teu boga na moal diberi balasan itu. Imam pikeun jalma nu boga. Jadi balasan amal itu, pahala itu diberikan, satu karena melaksanakan perintah, dua karena meninggalkan larangan. Wanita yang sedang haid dia tidak sholat, gitu kan? Nah, apabila tidak sholat karena meninggalkan larangan apa? Larangan ketika haid jangan sholat. Maka selama dia tidak sholat dapat pahala. Perempuan pahala apa? Pahala meninggalkan larangan sholat ketika haid. Jadi menang pahala. Kurang misalnya di hiji waktu diajak minuman keras, tapi orang nolak karena itu larangan agama, dapat pahala tuh. Dan meninggalkan larangan dapat pahala. Nah, ini larangan dari Nabi, makan dengan piring emas dan minum dengan menggunakan gelas emas. Kita meninggalkannya karena mengikuti perintah Nabi, larangan ini, maka kita dapat pahala bagi orang yang punya, ya, dapat pahala dari Allah. Nah, begitu pula ada man istakmalah bil azab. Allah juga, Nabi juga mengancam bagi orang yang punya gelas, punya piring emas, kemudian dia makan minum tidak memperhatikan perintah Nabi, larangan Nabi, maka dia akan mendapatkan siksa di akhirat nanti. Apa siksanya? Wa dzalika bi ayujra nar jahannam fi batni. Nanti di akhirat nanti bagi orang yang makan dengan piring emas dan minum dengan gelas emas, nanti akan dituangkan api neraka ke dalam perutnya. Sebagaimana hadis satu lagi, an Ummi Salamah qala Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabda, alladzi yasrabu fi inal fiddah innama yujarju fi batnihi nar jahannam. Orang yang minum dengan menggunakan gelas yang terbuat dari perak, emas, sesungguhnya dia telah menggolakkan api neraka di dalam perutnya. Itu balasannya. Urang boga, biasa jalma boga gelas emas, kekeh minum make eta, padahal Nabi melarang. Nah, nanti dia akan terkena siksa. Siksanya apa? Dituangkan api neraka ke dalam perutnya. Itu larangan Allah. Kemudian fikih hadis, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, tahrimul akli wasurbi fi awanil jawal fidah. Haram hukumnya memakan atau minum dengan menggunakan piring atau gelas yang terbuat dari emas dan perak. Bukan sepuhan. Kan sok aya geuning teko sepuh emas, lain eta lain. Eta mah lain emas eta. Kade bisi salah paham Mang Adim.
disuguhan mah. Waduh, eta mah warna emas eta mah. Lain emas eta mah warna emas. Geuning sok balik di haji sok itu nya. Pocina warna emas, kemudian gelasnya warna emas. Ada orang eta mah haram. Lain eta mah. Eta mah lain emas, ieu mah emas asli gitu. Emas asli. Haram dah dari haram teh. Seperti Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di nama Nakib ketika beliau berpuasa, ya puasa nauli beda aya karomahna. Kemudian puasa 40 hari. Setelah selesai puasa datang sesosok makhluk, ya, sesosok makhluk. Ini setan sedang menggoda Syekh Abdul Qadir. Kemudian dia membawa makanan dan minuman. Di mana makanan dan minuman itu berada pada wadah emas dan perak. Dia mengaku ini dari Tuhanmu. Wahai Syekh Abdul Qadir, ini dari Tuhanmu, dari surga sana. Syekh Abdul Qadir mah dibaledog, tidak mungkin Tuhanku memberikan makanan dan minuman yang berada dalam wadah emas dan perak. Syekh Abdul Qadir tidak minuman dibaledog, eta setan ngagoda Tuhan Syekh Abdul Qadir. Jadi Syekh Abdul Qadir tahu syariat. Jadi wali itu tahu syariatnya. Oke, itulah jamaah rahmatullah. Jadi kesimpulannya haram bagi kita makan dan minum menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan perempuan nanti diperbolehkan menggunakan perhiasan, kalau laki-laki tidak boleh. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Allahumma billahi min thariq, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam.